Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong. Sempat ragu panggil Pratama Arhan bukan karena isu perselingkuhan, tapi ada alasan yang lebih mengejutkan. Kedatangan Maarten Paes picu ketegangan di skuad Garuda. Shin Tae-yong tegas, tak ada jaminan jadi kiper utama. Erick Thohir meminta dengan sangat Marcelino Ferdinand harus diberi kesempatan bermain oleh Oxford United. PSSI siapkan langkah luar biasa untuk pemain Garuda di luar negeri. Elkan Bagot dalam sorotan. Meski dipinjamkan ke Blackpool, pelatih Ipswich tahun pantang lepas perhatian. Akankah ia berhasil mengukir sejarah di Liga Inggris? Berikut ini ulasan lengkapnya. Umpan lambung setara Jordi Amat. Rizky Ridho siap berkarier di luar negeri. Asisten Shin Tae-yong beri rekomendasi mengejutkan. Breaking news, Justin Hubner tiba-tiba tinggalkan IFK Norrköping, langsung turun di laga Wolverhampton Wanderers U21 versus Arsenal U21. Apakah ini pertanda transfer mengejutkan? Nova Arianto ungkap alasan tantang India di laga uji coba strategi persiapan kualifikasi Piala Asia U17. Timnas Indonesia terima suntikan dana 80 miliar kerjasama epik antara Bank Mandiri dan PSSI membawa harapan baru. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong. Sempat ragu panggil Pratama Arhan bukan karena isu perselingkuhan, tapi ada alasan yang lebih mengejutkan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong rupanya sempat berada dalam dilema besar sebelum memutuskan untuk memanggil Pratama Arhan ke skuad Garuda. Namun alasan dibalik keraguannya ini sungguh di luar dugaan. Bukan soal rumor perselingkuhan yang beredar tentang sang istri, Azizah Salsa, yang membuat Shin ragu. Justru ketidakpastian itu muncul karena performa Arhan yang seolah menghilang di Korea Selatan bersama Suwon FC. Bayangkan, sejak direkrut oleh Suwon FC awal tahun ini, Pratama Arhan hanya diberi 1 kali kesempatan untuk unjuk gigi di Liga 1 Korea Selatan 2024. Sementara Liga sudah mencapai pekan ke-27. Ketidakaktifan ini tentu menjadi sorotan bagi Shin Tae-yong yang sangat berhati-hati dalam memilih pemain untuk Timnas Indonesia. Sejujurnya, sebelum ada rumor yang beredar ini soal perselingkuhan, saya sudah mulai mempertanyakan apakah Arhan layak dipanggil. Soalnya di Liga Korea Selatan pun dia tidak masuk daftar pemain, ungkap Shin Tae-yong kepada media. Namun setelah mempertimbangkan semua faktor dengan matang, akhirnya Shin memutuskan untuk tetap memanggil Arhan. Keputusan itu diambil bahkan sebelum isu perselingkuhan mencuat ke publik. Arhan adalah pemain yang baik dan sangat berdedikasi. Kita tidak bisa kehilangan talenta seperti dia, tegas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong juga menyatakan bahwa ia terus memantau kondisi mental mantan pemain Tokyo Verdy itu. Meski begitu, ia tak bisa menjamin apakah Arhan akan langsung masuk dalam daftar 11 pemain utama Timnas Indonesia. Pasalnya, persaingan di posisi bek kiri sangatlah sengit dengan kehadiran pemain-pemain top seperti Saine Patinama, Calvin Verdon, Nathan Chu Aon, dan lainnya. Kami tetap memanggilnya ke Timnas untuk menjaga semangatnya. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah dia akan bermain di laga berikutnya. Yang jelas kita tidak boleh kehilangan pemain berkualitas seperti Arhan, ujar Shin Tae-yong penuh ketegasan. Kedatangan Maarten Paes picu ketegangan di skuad Garuda. Shin Tae-yong tegas, tak ada jaminan jadi kiper utama. Dengan tegas dan tanpa ragu, Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal tak pernah takut mengambil keputusan berani, mengungkapkan bahwa Maarten Paes, kiper anyar yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, tidak akan otomatis menjadi penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Meskipun status WNI-nya telah resmi sejak 30 April 2024, jalan Paes menuju posisi utama tidak semulus yang dibayangkan banyak orang.
Setelah melalui drama panjang di mana PSSI harus mengajukan banding ke FIFA karena perpindahan Federasi PAS yang sempat terhambat, akhirnya kepastian itu tiba. Pada 18 Agustus 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan bangga mengumumkan bahwa kiper Dallas FC ini telah mendapatkan lampu hijau dari FIFA untuk memperkuat tim merah putih. Namun, euforia kedatangan PAS yang dianggap sebagai tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia tidak serta-merta menjamin tempat utama baginya. Shin Tae-yong dengan penuh ketegasan menegaskan bahwa persaingan di posisi penjaga gawang tetap terbuka lebar. PAS harus bersaing dengan kiper-kiper berbakat lainnya seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata yang telah membuktikan kemampuan mereka di berbagai laga penting. Walaupun Maarten datang, tidak ada jaminan 100% dia yang akan bermain terus-terusan. Kedatangannya memang membawa kekuatan baru bagi tim, tapi persaingan tetap harus ada, ujar Shin Tae-yong kepada media. Shin Tae-yong bahkan secara spesifik menyebutkan bahwa Hernando Ari yang telah mengumpulkan 13 caps bersama timnas Indonesia tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang. Hernando yang sukses menggeser posisi Nadeo Argawinata belakangan ini juga terus menunjukkan konsistensinya terutama di tim U23 di bawah bimbingan Shin Tae-yong. Shin juga memperingatkan bahwa semua penjaga gawang harus siap bersaing setiap hari dan tidak ada pemain yang bisa merasa aman dengan posisinya. Mau Nando, mau Nadeo, siapapun itu harus bersaing yang baik dan setiap harinya akan berubah. Kita akan melihat siapa yang dalam kondisi terbaik, dia yang akan bermain, tegas Shin Tae-yong dengan nada yang penuh determinasi. Di sisi lain, timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan sengit akan dimulai dengan melawan raksasa Asia, Arab Saudi, di Jeddah pada 5 September mendatang. Laga ini akan menjadi panggung di mana PAS dan para pesaingnya berjuang membuktikan siapa yang layak menjadi palang pintu terakhir skuad Garuda. Erick Thohir meminta dengan sangat Marcelino Ferdinand harus diberi kesempatan bermain oleh Oxford United. PSSI siapkan langkah luar biasa untuk pemain Garuda di luar negeri. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir dengan penuh harapan dan determinasi meminta klub Inggris, Oxford United, untuk memberikan Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat timnas Indonesia, kesempatan bermain yang layak di lapangan. Harapan ini bukanlah permintaan biasa, melainkan sebuah seruan yang mencerminkan betapa pentingnya peran Marcelino dalam membawa nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Erick Thohir, yang selalu memperjuangkan nasib para pemain Garuda, tak hanya berharap pada Marcelino. Ia juga menginginkan semua pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri mendapatkan kesempatan bermain yang lebih luas dan signifikan. Sebagai ketua umum, saya sangat berharap agar setiap pemain di dalam negeri diberikan waktu bermain yang cukup. Kami bahkan telah membuat aturan yang ketat mengenai hal ini. Setiap minggu saya menerima laporan siapa yang bermain dan siapa yang tidak, tegas Erick dalam konferensi pers yang mengguncang suasana di Jakarta pada hari Jumat. Namun, Erick tidak berhenti sampai di situ. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak hanya memantau dari jauh, tetapi juga aktif mencarikan jalan bagi para pemain yang berjuang di luar negeri. Kami di PSSI memiliki tanggung jawab untuk memastikan para pemain kita mendapatkan kesempatan bermain. Meski pada akhirnya semuanya bergantung pada kemampuan masing-masing pemain untuk bersaing di tim mereka, tambah Erick dengan penuh tekad. Erick juga mengungkapkan rencana ambisius PSSI melalui Badan Tim Nasional yang baru. Tidak hanya sekadar memantau perkembangan pemain, PSSI kini siap memberikan dukungan penuh, bahkan dalam menghadapi masalah pribadi yang mungkin dihadapi para pemain. Badan Tim Nasional yang baru ini diharapkan bisa melakukan lebih dari sekadar pemantauan. Kami akan mendampingi para pemain karena mereka adalah aset berharga bagi bangsa ini, ujar Erick dengan nada yang serius. Berbicara khusus tentang Marcelino Ferdinand, Erick menyatakan keyakinannya bahwa pemain muda berusia 19 tahun ini memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di Oxford United. Namun, Erick juga menekankan bahwa kesuksesan Marcelino di klub tersebut akan sangat bergantung pada usahanya sendiri.
Marcelino punya bakat yang luar biasa, tetapi persaingan di Oxford United sangat ketat. Semuanya kembali pada Marcelino untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan tempat di tim, tandas Erik dengan penuh harap. Pernyataan Erik ini bukan sekadar harapan, melainkan sebuah dorongan kuat agar Marcelino dan para pemain Garuda lainnya bisa terus mengibarkan bendera Indonesia di panggung sepak bola dunia. Elkan Bagot dalam sorotan. Meski dipinjamkan ke Blackpool, pelatih Ipswich Town pantang lepas perhatian. Akankah ia berhasil mengukir sejarah di Liga Inggris? Berikut ini ulasan lengkapnya. Dalam sebuah langkah yang penuh harapan, Ipswich Town memastikan bahwa mata mereka tetap tertuju pada Elkan Bagot, bek muda berbakat yang saat ini dipinjamkan ke Blackpool FC untuk musim 2024-2025. Meskipun Elkan saat ini berada di tangan klub kasta ketiga Liga Inggris, pelatih Ipswich, Kieran Kenna, dengan penuh ketelitian dan perhatian, terus memantau setiap perkembangan sang pemain. Bahkan ketika terjadi perubahan manajerial di Blackpool FC, Kenna tetap waspada, berharap perubahan ini tidak akan menghalangi upaya Elkan untuk mendapatkan menit bermain yang sangat berharga. Elkan Bagot, pemain berusia 21 tahun yang syarat dengan potensi besar, dikirim oleh Ipswich Town ke Blackpool FC dengan misi utama menambah jam terbang dan pengalaman. Dan sejauh ini Elkan sudah membuktikan kualitasnya. Dalam 2 pertandingan bersama Blackpool FC, Elkan tampil solid, mendapatkan pujian dari berbagai pihak yang memantau kiprahnya. Kenna, yang sangat gembira mendengar perkembangan positif ini, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Ia mendoakan agar Elkan terus berkembang menjadi pemain yang semakin tangguh di lapangan. Bagi Elkan ini adalah kesempatan emas untuk keluar, meraup pengalaman, dan bermain lebih banyak. Dia telah menjalani pramusim yang sangat mengesankan bersama kami, menunjukkan performa luar biasa di berbagai posisi, ujar Kenna. Pelatih Ipswich tahun ini menambahkan bahwa untuk seorang bek tengah muda seperti Elkan, tidak ada yang lebih berharga daripada waktu bermain dan pengalaman di lapangan. Ini adalah modal utama yang akan membentuknya menjadi pemain besar di masa depan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kenna turut menyoroti situasi di Blackpool FC di mana Neil Chridley, pelatih kepala, baru saja dipecat di awal musim ini. Meski ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi Elkan, Kenna optimis bahwa Elkan, dengan komitmen dan keserbabisaannya, akan mampu beradaptasi dengan pelatih baru The Tangerines dan tetap berjuang keras untuk menjadi pemain pinjaman yang sukses. Saya tentu kecewa mendengar ada perubahan manajerial di awal musim ini. Tapi saya yakin Elkan, dengan semangat dan dedikasinya, akan berjuang untuk menjadikan masa peminjamannya di Blackpool sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Tutup Kenna dengan penuh keyakinan. Perjalanan Elkan Bagot masih panjang dan penuh tantangan. Namun dukungan dari Ipswich Town dan kerja kerasnya sendiri mungkin akan menjadi kunci bagi bek muda ini untuk mencetak sejarah di Liga Inggris. Umpan lambung setara Jordi Amat. Rizky Ridho siap berkarier di luar negeri. Asisten Sintayong beri rekomendasi mengejutkan. Rizky Ridho, sosok bek muda berbakat yang menjadi andalan timnas Indonesia di era kepemimpinan Sintayong, kini telah mencapai titik yang mengejutkan dalam kariernya. Dengan umpan lambung yang disebut-sebut sudah selevel dengan Jordi Amat, kapten Persija Jakarta ini dianggap sudah siap untuk berkarier di luar negeri, mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Rizky Ridho telah menjadi bagian tak terpisahkan dari skuad Garuda sejak 2020, ketika pertama kali dipanggil oleh Sintayong untuk bergabung dengan timnas U19 Indonesia. Meskipun Piala Dunia U20 2021 batal digelar, pemain berusia 22 tahun ini terus menunjukkan performa luar biasa, sehingga selalu mendapatkan tempat di timnas senior. Pelatih fisik timnas Indonesia, Sofi Imam Faisal, tak ragu menyatakan bahwa Rizky Ridho adalah salah satu hasil didikan terbaik dari Sintayong.
Dalam wawancaranya, Sofia mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dan cerewet, namun perhatian dan dedikasinya telah melahirkan pemain-pemain hebat seperti Rizky Ridho. Shin Tae-yong itu pelatih yang sangat detail dan perhatian, bahkan tak ragu untuk cerewet kepada para pemainnya. Hasilnya kita bisa lihat banyak pemain yang berkembang pesat di bawah asuhannya, termasuk Rizky Ridho, ujar Sofia dengan antusias. Sofia yang pernah mendampingi Rizky Ridho sejak masa timnas U19 menyoroti perkembangan luar biasa yang telah dicapai pemain asal Surabaya ini selama 4 tahun terakhir. Menurutnya, Rizky Ridho kini telah menjadi pemain bertahan paling lengkap di Indonesia, sosok yang patut diteladani oleh pemain lainnya. Ridho telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa sejak di timnas U19. Sekarang dia sudah menjadi pemain bertahan yang komplet dan sikapnya yang selalu mau belajar dari para seniornya membuatnya semakin hebat, lanjut Sofia. Dengan adanya sosok Jordi Amat sebagai mentor di timnas, Rizky Ridho berhasil menyerap ilmu yang sangat berharga. Sofia bahkan menyebut umpan lambung Rizky kini sudah seakurat umpan yang biasa dilepaskan oleh Jordi Amat. Inilah yang membuatnya yakin bahwa Rizky Ridho sudah siap untuk merambah karier di luar negeri, mengikuti jejak rekan-rekan setimnya. Saya tahu umpan jauh Rizky Ridho, sekarang setara dengan Jordi Amat. Dia terus belajar dan berkembang, dan menurut saya dia sudah pantas untuk mencoba peruntungan di luar negeri, mungkin ke Jepang atau Korea. Kalau Eropa, mungkin nanti, ujar Sofia penuh keyakinan. Dengan umur yang masih muda dan semangat yang tinggi, Rizky Ridho dianggap sebagai salah satu stopper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Perkembangan pesatnya menjadi bukti nyata bahwa masa depan cerah menanti di luar negeri, membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Breaking news, Justin Hubner tiba-tiba tinggalkan IFK Norrköping, langsung turun di laga Wolverhampton Wanderers U21 versus Arsenal U21. Apakah ini pertanda transfer mengejutkan? Dalam sebuah kejutan besar yang menggemparkan jagat sepak bola, Justin Hubner, bek muda berbakat berusia 20 tahun, tiba-tiba meninggalkan IFK Norrköping dan kini siap tampil di laga panas antara Wolverhampton Wanderers U21 melawan Arsenal U21. Kabar ini tidak datang dari sumber sembarangan, melainkan langsung dari stories Instagramnya Justin Hubner 5, di mana ia membagikan jadwal pertandingan tersebut dan foto dirinya mengenakan seragam kebanggaan Wolverhampton Wanderers U21. Fakta ini mematahkan dugaan bahwa Justin hanya sekadar berlatih dengan IFK Norrköping, klub kasta teratas Liga Swedia. Meski IFK Norrköping sebelumnya merilis bahwa Justin hanya akan berlatih dengan mereka, keputusan tiba-tiba untuk turun dalam laga resmi bersama Wolverhampton Wanderers U21 jelas mengundang tanda tanya besar mengenai masa depannya. Apakah ini berarti Justin Hubner akan terus membela Wolverhampton Wanderers U21 sepanjang musim 2024-2025? Atau mungkinkah ini hanya langkah sementara sebelum Justin dipinjamkan lagi ke klub lain? Mengingat bursa transfer musim panas 2024 masih terbuka hingga 30 Agustus 2024, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Mengingat pengalamannya yang terputus-putus, seperti ketika ia dipinjamkan ke Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang pada Maret 2024. Harapan besar tertuju pada Justin untuk kembali menemukan ritme permainan yang stabil. Meskipun di Jepang ia kesulitan mendapatkan menit bermain, kembalinya Justin ke Wolverhampton Wanderers U21 di bulan Juli 2024 menjadi peluang baru untuk dirinya mengasah kemampuan di level kompetisi profesional. Bagi timnas Indonesia, keberadaan Justin Hubner di lapangan adalah aset yang sangat berharga. Ia diprediksi akan kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Australia pada matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar pada Selasa, 10 September 2024. Keberhasilannya mendapatkan jam terbang yang tinggi di level profesional akan menjadi kunci bagi kematangan permainannya yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.
Apakah Justin Hubner akan menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia? Kita tunggu saja kelanjutannya. Nova Arianto ungkap alasan tantang India di laga uji coba strategi persiapan kualifikasi Piala Asia U17. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto akhirnya mengungkapkan alasan dibalik dipilihnya India sebagai lawan uji coba bagi Garuda Asia. Laga yang dijadwalkan pada 25 dan 27 Agustus mendatang ini menjadi sorotan, terutama karena timnas U17 sedang dalam masa pemusatan latihan intensif di Bali. Nova menjelaskan bahwa pertandingan melawan India akan menjadi ujian penting sebelum tim pelatih menentukan 29 pemain yang akan dibawa ke Spanyol untuk TC lanjutan. Persiapan ini krusial jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, di mana Indonesia diharapkan tampil maksimal. Menurut Nova, laga melawan India akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain, terutama dalam merasakan atmosfer pertandingan internasional. Meskipun sebagian besar pemain Garuda Asia telah berlaga di Piala ASEAN U16 2024, Nova menekankan pentingnya menghadapi tim-tim di luar Asia Tenggara untuk meningkatkan level permainan mereka. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman pada pemain-pemain ini karena mereka belum benar-benar mendapatkan pertandingan internasional yang sesungguhnya, ungkap Nova Arianto. Nova juga menyebutkan bahwa saat berlaga di Piala ASEAN lalu, timnya beruntung bisa berhadapan dengan Australia, salah satu tim kuat di kawasan. Namun untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Asia, uji coba dengan tim seperti India dianggap sangat diperlukan. Meskipun demikian, Nova mengakui bahwa ia belum sempat mempelajari gaya permainan India secara mendalam. Namun ia lebih memilih fokus pada persiapan timnya agar dapat tampil maksimal di laga mendatang. Saya akan fokus pada apa yang saya buat dan rencana yang saya siapkan untuk kualifikasi, pungkas Nova. Dengan laga uji coba ini, Nova berharap para pemain timnas U17 Indonesia bisa mendapatkan pelajaran berharga dan siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Apakah strategi ini akan membuahkan hasil? Kita tunggu saja aksinya di lapangan. Timnas Indonesia terima suntikan dana 80 miliar kerjasama epik antara Bank Mandiri dan PSSI membawa harapan baru. PSSI baru saja menjalin kerjasama yang sangat signifikan dengan Bank Mandiri yang akan mengucurkan dana segar sebesar 80 miliar untuk mendukung Timnas Indonesia selama 3 tahun ke depan. Kerjasama ini diresmikan dalam sebuah acara penandatanganan di Plaza Mandiri, Jakarta pada Jumat 23 Agustus 2024 yang dihadiri oleh para petinggi Bank Mandiri dan PSSI. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI terus aktif mencari sumber dana baru untuk mendukung operasional Timnas Indonesia sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Salah satu langkah strategis ini adalah menjalin kemitraan dengan sponsor-sponsor besar dan Bank Mandiri menjadi salah satu partner teranyar yang siap memberikan kontribusi nyata. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan bahwa pihaknya merasa bangga bisa berkontribusi pada perkembangan sepak bola nasional melalui kerjasama ini. Ia juga menekankan bahwa kemitraan ini akan memberikan nilai tambah bagi Bank Mandiri, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pecinta sepak bola, yang tentunya akan berdampak positif bagi brand mereka. Kerjasama ini berdurasi 3 tahun, namun setiap tahunnya akan dievaluasi untuk menentukan apa saja yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Untuk tahap pertama, kami akan mengucurkan dana 80 miliar rupiah yang akan digunakan untuk semua timnas, mulai dari putra-putri senior hingga junior, ujar Darmawan Junaidi kepada media. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik dukungan dari Bank Mandiri ini dan berharap hal ini dapat memberikan dampak positif bagi tim Merah Putih. Menurutnya, pembangunan tim nasional membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran sponsor-sponsor seperti Bank Mandiri sangatlah penting. Kami berterima kasih kepada Bank Mandiri atas dukungannya.
Ini adalah langkah penting dalam memajukan sepak bola nasional, terutama ketika kita sedang mempersiapkan berbagai timnas dari U17 hingga senior, baik putra maupun putri, kata Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga menyampaikan apresiasinya atas kemitraan ini. Ia mencontohkan bahwa timnas Korea Selatan telah lama didukung oleh Bang Hana dan berharap kerjasama serupa bisa terjadi di Indonesia. Menurutnya, jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia dan mencetak prestasi di Asia, kerjasama jangka panjang dengan Bank Mandiri bisa terwujud. Ini adalah kehormatan besar bagi saya dan PSSI bisa bekerja sama dengan Bank Mandiri. Saya berharap kemitraan ini bisa berlangsung lama dan memberikan dukungan penuh untuk kemajuan sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Erick Thohir pun berharap bahwa kerjasama dengan Bank Mandiri ini bisa menjadi langkah awal menuju kesuksesan jangka panjang sepak bola Indonesia. Coach Shin tadi bilang ingin kerjasama 30 tahun. Kita apresiasi itu. Semoga setelah saya tidak menjadi ketua PSSI, ketua umum berikutnya bisa mendapatkan sponsor yang baik seperti ini, tuturnya. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya memberikan suntikan dana, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi pengembangan sepak bola di Indonesia, membawa harapan baru bagi Garuda di panggung internasional.